yang bisa dibikin kemeja basic, kemeja koko, atau kemeja open collar. Warna yang nggak ada batas, pilihannya banyak banget. Bahannya tidak mudah kusut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jamin di Masjid Official Channel. Untuk video kali ini saya akan merekomendasikan bahan kemeja yang bisa diproduksi untuk edisi lebaran brand teman-teman sendiri. Dan bahan itu cocok untuk dibuat kemeja basic, kemeja koko, dan kemeja open collar pun masih oke. Bahan apakah itu? Tapi sebelum itu saya mau review kaos magnesium yang kemarin saya dikirim dari Mas Bayu Magnesium Blitar. Saya akan review bagaimana kaosnya, dan sebelum saya review saya terima kasih telah dikirimin kaos. Dan saya akan review dari bahan sama sablon dan bagaimana rasanya dipakainya. Untuk sablonnya, saya rasa ini adalah sablon discharge. Nah, dan detailnya itu kena sekali. Dan ini yang aku suka, ini suka banget aku desainnya karena motifnya ini motif flanel loh. Yang banyak diproduksi di tempat kita adalah flanel. Dan ini serat-serat bintik-bintik bahannya itu kena semuanya. Dan ini detail sekali. Dan kalau nggak salah bahannya ini 24S soft cotton combat dan sangat nyaman dan adem saat dipakai. Dan detail di bagian leher pun oke, bagus. Dan buat teman-teman yang mau membeli magnesium, silahkan ke Instagram magnesium dan ke Shopee magnesium. Nanti di deskripsi juga kita akan taruh linknya untuk Instagram magnesium. Oke, cukup untuk review singkat kaosnya. Terima kasih Mas Bayu. Dan kita akan lanjutkan untuk video rekomendasi bahan produksi lebaran. Oke, inilah bahan yang saya rekomendasikan untuk bahan kemeja untuk edisi lebaran teman-teman, yang bisa dibikin kemeja basic, kemeja koko, atau kemeja open collar. Dan inilah bahannya yang bermerek Toyobo. Mungkin teman-teman nggak asing dengan bahan ini, atau teman-teman banyak dengar, atau teman-teman tapi teman-teman sendiri nggak pernah tahu bagaimana bahannya dan teksturnya kayak apa. Dan keunggulannya itu apa sih? Satu, warna yang nggak ada batas, pilihannya banyak banget. Yang kedua, bahannya tidak mudah kusut, dan bahkan dipakai sama teman-teman, dipakai aja, setelah dipakai dicuci kadang-kadang nggak susut dan bekas gosokannya itu masih ada. Yang ketiga, bahannya dingin dan tidak sepanas bahan polister. Walaupun bahan ini tidak 100% katun, tapi bahannya masih dingin dan masih enak dipakai, dan yang pasti masih recommended buat teman-teman semuanya. Oke, ini adalah tekstur bahannya. Bahannya itu berserat kayak katun twill dan ada seratnya seperti ini. Asli bagus, bahannya bagus, cakep. Dan di bagian dalam bahannya agak mengkilap, tapi di bagian luarnya lebih dop atau warnanya lebih keluar, dan warnanya itu enggak mengkilap di bagian luarnya. Kalau bagian dalam masih kelihatan mengkilap. Dan yang keuntungan keempat adalah bahan ini tidak susut. Yang saya maksud tidak susut adalah bahan ini tidak sesusut
seperti bahan katun yang susutnya kadang-kadang itu bisa satu size. Bahkan bahan Toyobo ini susutnya tidak terlalu terasa, karena saya pernah nyobain di washing aja itu hampir nggak susut dan masih terasa sama fittingnya. Oke, saya akan perlihatkan keunggulan pertama bahan ini. Sebanyak apa sih pilihan warnanya. Nah, ini dari lembaran pertama aja sudah segini banyak. Dekat aja warnanya biar jelas. Oke, ini singkirkan. Ini warnanya. Ini lembaran pertama dan kedua. Lembaran ketiga. Bahkan ada lembaran keempat. Kelima. Sampai ke-6. Ini tertulis ada 120 warna. Saya aja bingung 120 warna. Emang warna ada segitu banyaknya? Tapi ternyata emang ada warnanya seperti ini. Dan tekstur bahannya pun ini seperti yang di kemeja, coba. Nah, tapi kebanyakan yang di sini adalah untuk bagian dalam ini. Kalau yang bagian luar ada di sebelah dalamnya. Makanya terlihatnya masih sedikit mengkilap atau kusam, karena yang ditaruh di sini itu adalah bagian luar bahannya, dan di bagian dalam bahannya, dan bagian luarnya itu ada di dalam sini. Oke, menurut teman-teman bagaimana untuk pilihan warnanya? Silakan pilih warna apa yang teman-teman suka. Untuk baju koko pilihannya banyak banget. Mau yang agak ada two-tone sedikit pun masih ada. Ini yang agak two-tone. Ini juga agak two-tone. Untuk warna-warna cerahnya, bahan ini saya rekomendasikan karena saya sendiri ngerasa nyaman dan ngerasa lebih, saya sendiri ngerasa nyaman, dan saya sendiri ngerasa bahwa bahan ini pantas untuk saya rekomendasikan, karena saya sendiri nggak akan sembarangan merekomendasikan bahan ke teman-teman yang sebenarnya nggak bagus. Itu nggak mungkin saya rekomendasikan juga. Dan untuk kemejanya nanti saya cobain fittingnya langsung sebagus apa saat dipakai, biar teman-teman bisa menilai sendiri bagus atau enggaknya saat dipakai untuk bahan Toyobo. Oke, untuk si Toyobo saya cukupkan sampai di sini. Dan teman-teman boleh komen di bawah bahan apa yang harus kita review biar teman-teman jelas untuk melihat tekstur atau detail bahan itu sendiri.
Dan semoga untuk video bahan Toyobo ini bisa membantu teman-teman untuk memutuskan bahan apa yang harus dipakai untuk produksi di lebaran ini. Oh ya, buat teman-teman juga yang mau produksi lebaran, jangan menunggu lama karena waktu semakin mendekat lebaran nanti akhirnya nggak bisa jualan juga. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, komen, subscribe tentunya biar kita tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dan jangan pernah menyerah.